Selamat siang semuanya. Izin memperkenalkan diri, Taruna Tingkat 1 Politeknik Pengayoman Indonesia, nama Muhammad Robi Syaputra, STB 5609, Prodi Teknik Pemasyarakatan kelas A. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang aksiologi pemasyarakatan, yang mana materi ini sangatlah penting karena kita berbicara tentang nilai, makna kemanusiaan yang menjadi dasar dari sistem pemasyarakatan di Indonesia itu sendiri. Pemasyarakatan bukan hanya sekedar urusan menjalani hukum, tetapi sebuah sistem yang memikirkan nilai-nilai luhur untuk memanusiakan manusia yang pernah melakukan kesalahan. Secara etimologis, istilah aksiologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu aksios, yang berarti nilai, dan logos yang berarti ilmu. Jadi, aksiologi dapat diartikan sebagai ilmu yang membahas tentang nilai-nilai, baik nilai moral, etika maupun kemanfaatannya. Dalam konteks pemasyarakatan sendiri, aksiologi berarti bagaimana sistem ini dijalankan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan sosial. Dengan kata lain, aksiologi menjadi pertanyaan mengapa sistem pemasyarakatan itu ada, nilai apa yang mendasari pemasyarakatan. Sebelum muncul istilah pemasyarakatan, Indonesia sendiri menggunakan konsep penjara yang berorientasi pada hukum atau pembalasan. Namun, melalui pemikiran dari Dr. Saharjo pada tahun 1960, paradigma tersebut berubah. Beliau menyatakan bahwa yang tersesat harus diberi jalan yang benar, bukan dijadikan lebih sesat. Dari sinilah lahir gagasan baru, bahwa lembaga pemasyarakatan bukan tempat untuk menghukum manusia, tetapi tempat untuk membina dan mengembalikan mereka ke masyarakatan. Gagasan ini kemudian melahirkan sistem pemasyarakatan yang secara filosofis berdasarkan pada nilai kemanusiaan dan pembinaan moral. Secara hukum sendiri, sistem pemasyarakatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa tujuan pemasyarakatan adalah untuk menyiapkan warga binaan agar dapat kembali ke dalam masyarakat melalui pembinaan dan reintegrasi sosial. Selain itu, pelaksanaan sistem pemasyarakatan juga mengacu pada United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prison, atau yang lebih dikenal dengan Nelson Mandela Rules. Aturan internasional ini menekankan pentingnya perlakuan manusia terhadap narapidana, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta penyediaan program pendidikan, kesehatan, dan pelatihan kerja di dalam lembaga pemasyarakatan. Dari sudut pandang aksiologi, sistem pemasyarakatan memiliki beberapa nilai utama yang menjadi dasar pelaksanaannya. Yang pertama adalah nilai kemanusiaan. Nilai ini menempatkan setiap warga binaan sebagai manusia yang tetap memiliki martabat dan hak asasi walau telah melakukan kesalahan. Perlakuan terhadap narapidana harus tetap menghormati hakikat manusia, karena tujuan utama pembinaan adalah memperbaiki, bukan menghancurkan. Nilai yang kedua adalah keadilan. Dalam pemasyarakatan, keadilan tidak hanya dimaknai sebagai pembalasan terhadap perlakuan kejahatan, tetapi juga sebagai upaya pemulihan hubungan antar pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan yang digunakan bukan hanya retributive justice, tetapi juga restoratif justice, yaitu keadilan yang berorientasi pada pemulihan sosial. Melalui pendekatan ini, narapidana didorong untuk bertanggung jawab atas perbuatan dan memperbaiki hubungannya dengan lingkungan sosialnya. Nilai berikutnya adalah nilai pendidikan dan pembinaan. Pemasyarakatan merupakan tempat untuk memberikan kesempatan kepada narapidana agar mengembangkan potensi diri melalui pendidikan formal, pelatihan keterampilan, serta pembinaan spiritual. Berdasarkan penelitian menunjukkan bahwa program pendidikan di dalam lapas berkontribusi besar terhadap penurunan angka residivis atau pengulangan kejahatan. Karena itu, pendidikan menjadi bagian penting dalam nilai aksiologi pemasyarakatan. Selain itu, terdapat pula nilai sosial dan reintegrasi. Tujuan akhir dari sistem pemasyarakatan adalah mengembalikan mereka, narapidana, ke dalam masyarakat agar dapat hidup secara normal dan produktif. Ini berarti keberhasilan pemasyarakatan tidak diukur dari lamanya masa hukuman, melainkan dari seberapa jauh warga binaan mampu diterima kembali oleh masyarakat.
dan tidak lagi melakukan pelanggaran hukum. Nilai reintegrasi ini juga menjadi wujud nyata dari pengamalan sila kedua dan sila kelima Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun dalam praktiknya, penerapan nilai-nilai aksiologi ini tidak selalu berjalan mulus. Berdasarkan beberapa kajian dan jurnal pemasyarakatan, terdapat beberapa tantangan utama. Pertama, overkapasitas lembaga pemasyarakatan. Yang kedua adalah stigma sosial terhadap mantan narapidana sering menjadi penghalang reintegrasi. Banyak mantan narapidana yang sulit mendapatkan pekerjaan dan diterima di lingkungan sosial. Lalu yang ketiga adalah keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas. Untuk mengatasi hal ini, beberapa langkah aksiologi dapat dilakukan. Pertama, memperkuat pendekatan restoratif justice. Lalu yang kedua adalah meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan keterampilan. Dan yang ketiga, memberikan pelatihan etika, fisiologi, dan pembinaan, baik kepada petugas maupun narapidana. Dan yang keempat, yang terakhir adalah memperkuat kemitraan dengan masyarakat di dalam dunia kerja. Karena keberhasilan integrasi sosial sangat bergantung pada penerimaan masyarakat terhadap mantan warga binaan. Berdasarkan kajian filosofi dan empiris, dapat disimpulkan bahwa aksiologi pemasyarakatan merupakan fondasi nilai yang menegaskan bahwa tujuan utama sistem ini bukanlah menghukum, tetapi memanusiakan manusia. Sistem pemasyarakatan di Indonesia telah mengalami transformasi dari paradigma retributif menjadi paradigma humanis dan restoratif. Dengan menegakkan nilai kemanusiaan, keadilan, pendidikan, reintegrasi sosial, sistem ini diharapkan mampu mewujudkan masyarakat yang aman, adil, dan beradab. Akhir kata, mari kita pahami bahwa di balik tembok lembaga pemasyarakatan terdapat proses kemanusiaan yang mendalam. Proses ini memperbaiki, menumbuhkan, dan mengembalikan manusia ke jalan yang benar. Inilah hakikat dari aksiologi pemasyarakatan, bahwa setiap manusia, seburuk apapun masa lalunya, tetapi memiliki kesempatan untuk berubah ke depannya. Mungkin sekian penjelasan dari saya tentang aksiologi pemasyarakatan. Terima kasih untuk pendengar semuanya.